Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah tangisan Rasulullah saat Jibril ungkap penghuni neraka ketujuh. Bagaimanakah kisah selengkapnya, sobat? Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita langsung saja masuk ke ceritanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Quran Surat Al-Furqan ayat 11. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu menggelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Quran Surat Al-Muluk ayat 7. Air di Jahanam adalah hamim atau air panas yang menggelegak. Anginnya adalah samum, angin yang amat panas. Sedang naungannya adalah yamum atau naungan berupa potongan-potongan asap hitam yang sangat panas. Quran Surat Al-Waqiah ayat 41 sampai 44. Dikisahkan dalam suatu riwayat, suatu ketika Jibril datang menemui Rasulullah SAW. Jibril kali ini datang di waktu yang tidak biasa. Bahkan raut wajah Jibril pun terlihat berbeda dari biasanya. Melihat perbedaan dari malaikat Jibril ini, Rasulullah SAW lantas bertanya, "Mengapa aku melihat kau raut wajahmu berbeda?" Jibril pun menjawab, "Ya Muhammad, aku datang kepadamu di saat Allah menyuruh supaya dikobarkan penyalaan api neraka. Maka tidak layak bagi orang yang mengetahui bahwa neraka Jahanam itu benar, siksa kubur itu benar, dan siksa Allah itu terbesar untuk bersuka-suka sebelum ia merasa aman daripadanya." "Ya Jibril, jelaskan padaku gambaran neraka Jahanam itu," tanya Rasulullah. "Ketika Allah menciptakan Jahanam, maka dinyalakan apinya selama 1000 tahun sehingga merah. Kemudian dilanjutkan 1000 tahun sehingga putih. Kemudian 1000 tahun hingga hitam, lalu menjadi hitam gelap. Tidak pernah padam nyala dan baranya. Demi Allah, andaikan terbuka sebesar lubang jarum, niscaya akan dapat membakar semua penduduk dunia karena panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju ahli neraka digantung di antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena panas dan bau busuknya yang tak tertahankan. Demi Allah, andaikan ke bawah bumi ketujuh, demi Allah, andaikan seorang di ujung barat tersiksa, niscaya akan terbakar orang-orang yang di ujung timur karena sangat panasnya. Jahanam itu sangat dalam, perhiasannya besi dan minumannya air panas bercampur nanah, dan pakaiannya adalah potongan-potongan api. Api neraka itu ada 7 pintu. Jarak antar pintu sejauh 70 tahun, dan tiap pintu panasnya 70 kali dari pintu yang lain. Nabi Muhammad SAW meminta Jibril untuk menjelaskan satu persatu mengenai pintu-pintu neraka tersebut. Jibril lalu menjelaskan yang diminta oleh Rasulullah. Pintu pertama, neraka Hawiyah. Neraka tingkatan paling bawah seperti yang disebutkan adalah neraka Hawiyah. Orang yang akan menempati neraka ini adalah mereka yang termasuk golongan munafik. Orang munafik yang dimaksud adalah orang-orang yang mengaku beriman, beramal seperti orang beriman, namun sebenarnya hatinya kufur. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril tentang siapa penghuni neraka paling akhir, yaitu neraka Hawiyah. Malaikat Jibril awalnya menolak.
Namun karena Nabi Muhammad terus bertanya, kemudian malaikat Jibril menjawab bahwa pintu neraka ketujuh akan dihuni oleh orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka adalah orang yang meninggal dan tak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka Jahim. Selanjutnya adalah neraka Jahim, yaitu neraka yang berada pada tingkatan kelima. Dalam Al-Quran dijelaskan golongan orang yang akan menjadi penghuni neraka ini adalah orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat Allah dengan melemahkan keimanan kepadanya. Disebutkan pula orang yang akan masuk dalam neraka ini yaitu mereka yang termasuk orang-orang sesat. Orang sesat yang dimaksud adalah orang-orang kafir dari kalangan Bani Adam yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Neraka Sakar. Neraka pada tingkatan ke-6 disebut dengan neraka Sakar. Konon, neraka ini akan dihuni oleh orang-orang yang tidak menunaikan ibadah sholat, orang yang tidak menyantuni orang-orang miskin, orang yang suka membicarakan keburukan, serta orang yang mendustakan hari pembalasan. Bukan hanya itu, dalam Quran surat Al-Qamar juga disebutkan bahwa neraka ini merupakan tempat kembali bagi orang-orang yang berdosa dan sesat. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa berada dalam kesesatan di dunia dan dalam neraka. Ingatlah, pada hari mereka diseret ke neraka, atas muka mereka dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka Sakar. Quran surat Al-Qamar ayat 47-48. Neraka Lazza. Neraka tingkatan kedua adalah neraka Lazza. Neraka Lazza digambarkan sebagai tempat yang menyala-nyala, seperti dalam Quran surat Al-Lail yang menyebutkan bahwa maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Dalam surat yang sama dijelaskan bahwa orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka ini adalah mereka yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Menurut tafsir ulama, golongan orang yang dimaksud adalah penduduk Mekah yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari Islam. Neraka Mutama. Neraka tingkatan berikutnya adalah neraka Hutama. Disebutkan dalam Quran surat Al-Humazah, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Hutama. Dan tahukah kamu apa itu Hutama? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Dalam surat ini juga disebutkan bahwa golongan orang yang akan menghuni neraka tingkatan ketiga adalah orang yang sering mengumpat dan mencela, orang yang sering mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, serta orang yang mengira bahwa hartanya bersifat kekal. Dalam golongan ini termasuk pula orang yang suka hibah serta orang yang suka mengadu domba. Neraka Sa'ir. Sebelum neraka tingkatan terakhir, yaitu neraka Hawiyah, masih terdapat neraka tingkatan keempat yang disebut dengan neraka Sa'ir. Dalam Quran surat Al-Muluk disebutkan bahwa neraka Sa'ir adalah neraka menyala-nyala dan tempat seburuk-buruknya untuk kembali. Saat orang dilemparkan dalam neraka ini, maka akan terdengar suara yang mengerikan. Dalam surat ini diketahui bahwa golongan orang yang akan masuk sebagai penghuni neraka adalah mereka yang mendustakan pemberi peringatan. Tidak lain adalah orang-orang yang sudah diberi peringatan namun tetap saja melakukan dan melanggar peringatan tersebut. Ini termasuk orang yang membantah keberadaan Allah serta orang yang menjadi pengikut setan. Rasulullah SAW bertanya, bagaimana dengan pintu ketujuh?
Diperuntukkan untuk siapa pintu ketujuh? Sejenak, malaikat Jibril terdiam. Malaikat Jibril seperti ragu untuk menyampaikan siapa yang akan menghuni pintu ketujuh. Akan tetapi, Rasulullah SAW mendesaknya, sehingga akhirnya malaikat Jibril berkata, "Pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mereka bertobat sebelum meninggal." Mendengar penjelasan yang mengagetkan itu, Rasulullah pun langsung pingsan. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah di pangkuannya, sehingga saat kembali dan sesudah sadar, beliau bersabda, "Ya Jibril, sungguh besar kerisauan dan sangat sedihku. Apakah ada seorang dari umatku yang akan masuk ke dalam neraka?" Jibril menjawab, "Ya, yaitu orang yang berdosa besar dari umatmu." Rasulullah SAW lalu menangis mendengar penuturan Jibril. Jibril pun ikut menangis. Kemudian Rasulullah langsung masuk ke dalam rumahnya dan tidak keluar kecuali untuk sholat. Setelah kejadian itu, beliau tidak berbicara dengan siapapun selama beberapa hari. Dan ketika sholat, beliau pun menangis dengan tangisan yang sangat memilukan. Subhanallah, kisah sangat yang menyentuh hati ya sobat. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itulah kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah dukung. Rizky doakan semoga kalian sehat terus, lancar terus rezekinya, dan dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat teman-teman semuanya yang baru nonton, yuk dukung dulu channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita yang menarik dan menginspirasi lainnya dari Rizky. Terima kasih banyak. Sekian dari Rizky undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.